Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf karena ya bukan alasannya ini ya, harus berjibaku dulu dengan hujan dan macet. Tapi masya Allah jenengan juga sama sebenarnya, cuman jenengan lebih giat sungguh-sungguh jadi bisa tepat waktu. Saya qadarullah tadi tidak bisa memacu kendaraan dengan lebih cepat dari biasanya karena hujannya rintik-rintik, jadi malah khawatir licin. Ya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya atas keterlambatan ini ya, karena pasti jamaah ya, menunggu cukup lama ya. Semoga waktu menunggunya tadi tidak berlalu ya, begitu saja. Saya yakin jamaah mengisinya dengan ya, zikir, tilawah Al-Quran atau hal-hal yang bermanfaat lainnya. Ya, mudah-mudahan itu semua dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau diniatkan i'tikaf bisa menjadi i'tikaf ya. Ya, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya atas keterlambatan, dan ini murni karena ya, kesalahan saya. Terakhir kita berhenti di in huwa illa dzikrul alamin ya, fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, bismillah, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala serta taufiknya kita akan melanjutkan kembali tafsir kita. Barangkali ini bagian yang paling akhir gitu ya. Dari kemarin bagian terakhir terus ya. Memang ini bagian terakhir, cuman ini yang paling akhir. Semoga bisa kita manfaatkan waktunya. Dan masya Allah di kitab cukup panjang ya. Ada sekitar 3 lembaran lebih. Baik. Qala Allah Ta'ala, billahi minasyaitonir rajim, liman syaa'a minkum ay yastaqim. Liman syaa'a, bagi siapa yang menghendaki di antara kalian. Ya, liman syaa'a, bagi siapa yang menghendaki. Ya. Sebenarnya ini adalah ya kalimat yang menjadi badal dari sebelumnya. Namun di sini amilnya dikembalikan kepada siapa? Ya, minkum. Liman syaa'a minkum. Ya, bagi siapa yang menghendaki di antara kalian. Ya. Wa huwa illa. Ya. Di sini amilnya apa? Ya, atau fa'ilnya kecuali, ya, melainkan. Ya. Kecuali bagi siapa di antara kalian yang menghendaki. Ya. Jadi seakan-akan illa dzikrul liman. Jadi Al-Quran yang itu tidak lain adalah peringatan, zikr bagi seluruh alam semesta itu. Tidak lain adalah merupakan peringatan bagi siapa di antara kalian yang menghendaki untuk menempuh jalan yang lurus, an yastaqim. Ya. Untuk apa? Istiqamah. Ya. Istiqamah itu kan artinya menempuh jalan yang lurus. Istaqama yastaqim, istaqama yastaqimu. Ya. Jadi di sini ada kata-kata yang asalnya adalah istiqamah. Kita sering mendengar kata istiqamah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus
setelah penyebutan secara umum. Ya. Jadi secara khusus Al-Quran itu dapat menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Ini khusus bagi yang menghendaki istiqamah. Bagi siapa di antara kalian yang menghendaki untuk menempuh jalan yang lurus, ya. Wa amma man la yasha'ul istiqamah, adapun orang yang tidak menghendaki istiqamah, ya, tidak mau menempuh jalan yang lurus, la yatadhakkaru bihadzal Qur'an wa la yantafi'u bih. Dia tidak dapat mengambil pelajaran dengan Al-Quran atau dari Al-Quran dan tidak dapat mengambil manfaat darinya. Ya, seperti itu. Jadi secara umum Al-Quran ini peringatan bagi seluruh alam semesta. Ini penyebutan secara umumnya. Jadi Al-Quran itu tidak lain adalah dzikrul lil alamin, peringatan bagi alam semesta. Siapakah yang dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai zikr, peringatan itu? Di ayat ini disebutkan secara khusus, yang dapat menjadikan Al-Quran sebagai zikir itu adalah orang-orang yang memiliki kemauan untuk menempuh jalan yang lurus. Liman syaa minkum ay yastaqim. Ya. Jadi Al-Quran itu menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta secara umum, khususnya siapa? Bagi yang menghendaki untuk istiqamah, ya, mau menempuh jalan yang lurus, ya. Jadi dengan kata lain, orang yang tidak menghendaki istiqamah, orang yang tidak mau menempuh jalan yang lurus, ya, maka dia tidak dapat mengambil pelajaran, peringatan, manfaat dari Al-Quran. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf. Ya, Allah berfirman apa? Inna fi dzalika la dzikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat dzikra. Ya, apa artinya dzikra? Ya. Dzikra itu artinya peringatan. Ya, betul kan? Inna fi dzalika la dzikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat zikra, peringatan. Di surat Qaf ini penyebutan, ya, peringatan yang disebut sebagai peringatan itu disebut apa, diungkapkan dalam kata zikra, ya, zikra. Di surat At-Takwir, di surat At-Takwir ini, ya, peringatan itu disebut dengan zikir, zikrun lil alamin, zikrun, ya. Jadi peringatan itu dalam bahasa Arab, ya, dapat disebut zikrun dan zikra, ya. Jadi di sini artinya apa jemaah? Peringatan. Nah, kembali ke ayat 37 dari surat Qaf, la dzikra, benar-benar terdapat peringatan, ya. Peringatan bagi siapa? La dzikra liman kana lahu qalbun. Peringatan itu bagi orang yang memiliki hati. Bagi siapa orang yang memiliki memiliki hati dan menggunakan hati tersebut, ya. Karena percuma punya hati tapi tidak digunakan. Liman
liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang mempunyai hati, ya, au alqas sam'a, atau orang yang menggunakan pendengarannya, wa huwa syahid, sedangkan dia menyaksikan. Ayat ini sebenarnya patut untuk kita renungi jemaah, supaya kita dapat merasakan, dapat merasakan manfaat Al-Quran, ya, pengaruh yang dahsyat luar biasa dari Al-Quran, supaya kita dapat menerima peringatan Al-Quran, ya. Maka dibutuhkan apa? Hati, ya, pendengaran, dan apa nih, menyaksikan dengan mata. Jadi sebenarnya inilah ayat ini sering dijadikan dalil bahwa agar kita bisa meraih manfaat ilmu, manfaat Al-Quran, ya, itu kita harus mengikut sertakan, betul ya, mengikut sertakan semua potensi yang Allah anugerahkan kepada kita, mulai dari pertama apa? Hati, pendengaran, dan mata kita. Hati kita untuk merenungi, ya, menerima ilmu tersebut, kemudian dengan pendengaran kita mendengarkan, dan mata kita menyaksikan, ya. Baru, ya, Al-Quran atau ilmu itu akan bermanfaat, ya, bagi kita. Ya, qalbun itu sendiri, qalbun, ya, bukan kalbun. Di dalam Al-Quran qalbun itu di sini kalau di dalam kitab Al-Muyassar fi Gharib Al-Quran, qalbun ay aqlun, ya. Kata lainnya daripada kata qalbun itu adalah aqlun, ya. Qalb itu aql, ya. Dan alqas sam'a artinya menyiapkan, ya, mengkondisikan pendengarannya atau mendengarkan dengan seksama, gitu ya, memperhatikan dengan, ya, syahid, yakni hadirun biqalbi, dia matanya menyaksikan, dia menyaksikan dengan sepenuh hati, dengan menghadirkan hatinya. Ya, ini juga sebenarnya menunjukkan sekali lagi kepada kita akan, ya, kemauan jemaah, ya, artinya, ya, untuk dapat meraih manfaat dari Al-Quran, maka seseorang harus memiliki kemauan. Jadi kalau orang sudah menghadirkan hati, mendengarkan dengan seksama, ya, itu tandanya apa? Orang itu mau menerima kebaikan, menerima manfaat dari Al-Quran, gitu, okay? Kalau orang yang tidak mau, dengar saja tidak, apalagi melihat, mungkin dia akan memalingkan wajahnya. Atau bahkan, ya, orang yang menutup mata dan telinganya karena tidak mau, ya, sesuatu itu masuk ke hatinya, itu tandanya dia tidak mau, ya, untuk menerima Al-Quran. Nah, satu lagi yang ingin saya tekankan, bahwa untuk menerima manfaat, ya, dari Al-Quran, ya, peringatan dari Al-Quran itu dibutuhkan kemauan, dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu lidzikri. Di surat Al-Qamar ayat 17 lagi-lagi menggunakan apa? Zikir sebagai peringatan. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan atau pelajaran, ya,
fahal mim muddakir. Fahal mim muddakir artinya apa itu? Ya, ayat itu ditutup dengan apa? Kata-kata fahal mim muddakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, fahal mim muddakir, ya, para ulama nafsiran fahal min mutadzakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Di fahal mim muddakir itu fahal mimman yatadzakkar atau fahal mim mutadzakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi kalau ayat itu kita baca kemudian kita renungkan, ayat itu ditujukan kepada kita masing-masing. Kata Allah, dan ini janjinya, dan Allah ulangi sebanyak 4 kali di surat yang sama, Al-Qamar. Ya, Allah berfirman bahwa Al-Quran itu benar-benar Ia mudahkan, benar-benar Allah mudahkan lidzikir, sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Ya. Kemudian fahal mim muddakir ini kita kembalikan kepada masing-masing kita. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, maka kita ya patut mengatakan ya mau. Siapa yang tidak mau? Ya, ya. Kita semua mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ya, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ya mengambil pelajaran darinya, ya, peringatan darinya, serta manfaat yang kita dapat merasakan manfaat ya dari Al-Qur'an Karim. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fal insanu alladhi la yuridu al-istiqamah. Manusia yang tidak menginginkan istiqamah, la yumkinu an yantafi'a bi hadzal Qur'an. Ya. Tidak mungkin, tidak bisa ya dia meraih manfaat atau merasakan manfaat dari Al-Qur'an itu. Namun kalau ada yang mengatakan hal masyiatul insan bi ikhtiyari, bukankah ya atau apakah kehendak manusia itu ya sesuai dengan pilihannya, ya, apa istilahnya gitu, kemauan, keinginan seorang itu ya atas dasar pilihannya. Ya betul ya, orang memiliki kemauan, keinginan itu ya, kehendak itu ya itu berdasarkan pilihannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi seseorang ya, itu orang itu memiliki apa? Allah jadikan orang itu memiliki ikhtiar dan iradah. Ini di sini dibahasakan apa? Ikhtiar itu pilihan dan iradah kemauan. Ya. Insya'a fa'al, jika dia berkehendak dia lakukan, wa insya'a lam yaf'al, dan jika dia berkehendak ya dia tidak melakukan. Ya, jadi kalau mau ya dia lakukan, kalau tidak ya tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan hewan, tumbuhan ya, yang mereka tidak dibekali akal. Manusia diberikan pilihan ya, dikasih pilihan, dikerjakan ya silahkan, tidak dikerjakan gimana ya, supaya li'annahu law lam yakun kadzalik, karena kalau tidak demikian lam taqumil hujjah 'alal khalq, tidak dapat ditegakkan hujjah atas ya para makhluk yang alladzina ursilat ilaihimur rusul ya, yang diutus kepada mereka para rasul, bi irsal rasul ya, dengan diutusnya para rasul.
Fama naf'aluhu huwa bi ikhtiyarina wa iradatina. Apa saja yang kita kerjakan, kita lakukan itu semata-mata atas dasar pilihan dan keinginan kita. Walau la dzalik maka li irsali rasul hujjatan alaina. Kalaulah sekiranya tidak demikian, maka ya tidak dapat ditegakkan hujjah atas kita dengan diutusnya para rasul. Fal insanu la syakka fa'ilun bi ikhtiyari. Tidak diragukan lagi manusia itu melakukan sesuai dengan apa? Pilihannya. Jadi tidak ada paksaan. Ya. Kalau orang mau lurus istiqamah, yaitu ya berdasarkan pilihannya, kemauannya, keinginannya. Sebagaimana orang yang menyimpang, ya, maka dia menyimpang juga karena apa? Keinginannya. Ini pertama secara apa namanya? Ya, hanya saja nanti ya keinginan manusia, ya, pilihan yang ditentukan oleh manusia itu tidak lain semuanya juga kehendak Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Pelan-pelan saja dulu. Wa kullu insanin ya'rifu annahu idza arada an yadhhaba ila Makkah fa huwa bi ikhtiyari. Setiap orang yang ya, tahu ya, bahwa dia ingin pergi ke Mekah ya. Kalau sekarang ke Mekah ngapain, Bang? Haji. Ya, haji. Ya, menunaikan ibadah haji rukun. Masyaallah. Ya, semoga saudara-saudara kita yang berada di sana untuk menunaikan ibadah haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing ya, diberikan bimbingan taufik, ya, hidayahnya, penjagaannya, dan semoga mereka dimudahkan di dalam melaksanakan manasiknya. Ya, serta kembali atau menyelesaikan manasik hajinya dengan dikat haji yang mabrur ya, insyaallah. Wa idza arada an yadhhaba ila al-Madinah fa huwa bi ikhtiyari. Apabila orang itu hendak ya atau dengan pilihannya ya dia hendak pergi ke kota lainnya, ke Madinah, ke Riyadh ya, ke Baitul Maqdis, yaitu semuanya fa huwa bi ikhtiyari ya, itu berdasarkan pilihannya. Ya, itu semua dapat dilakukan karena apa? Pilihannya. Jadi di sini seseorang tidak memandang bahwa ya orang lain itu ya memaksa dirinya. Orang tidak merasa bahwa ada orang lain yang memaksa dirinya untuk hal itu. Ya. Demikian pula bagi siapa yang ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga hendaknya berdasarkan karena apa? Ikhtiar, karena pilihannya, keinginannya. Jadi bukan karena paksaan dari orang lain. Sebagaimana orang yang bermaksiat juga ya pasti itu juga karena apa? Ya, pilihannya. Falil insani masyiah. Setiap apa, bagi seorang manusia itu dia memiliki apa? Manusia itu memiliki namanya masyiah. Ya, kehendak. Walakin na'lamu ilmal yaqin. Nah, ini. Akan tetapi kita tahu dengan ilmul yaqin, dengan sebenar-benarnya, dengan ilmul yaqin. Ya. Annahu ma syaa syai'an illa waqad sya'ahu Allah min qabl. Jadi sebelum segala sesuatunya yang dikehendaki oleh kita, maka ya Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya lebih dulu. Ya. Apapun yang dikehendaki ya oleh seseorang, maka itu tidak lain sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Makanya di ayat setelahnya, walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman ya, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ya.
apa yang kalian kehendaki, ya, untuk menempuh jalan itu, ya, untuk menempuh jalan yang lurus itu, ya, tidak lain kecuali itu apa? Illa an yasha Allah. Itu karena kehendak Allah, karena Allah menghendaki itu, ya. Jadi kalau kita menghendaki sesuatu, kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki. Karena kalau tidak, ya, kalau ya tadi ya, kalau Allah berkehendak, ya, kita, kalau Allah berkehendak, kita pun ya tidak bisa berkehendak gitu. Artinya, jadi kalau kita mengetahui sesuatu yang kita kerjakan berdasarkan kehendak dan keinginan apa pilihan kita, namun kita harus tahu bahwa kehendak dan pilihan kita itu adalah setelah kehendak Allah SWT. Kalaulah Allah tidak berkehendak, kita tidak akan mampu melakukannya, ya. Siapapun kita, ya, selama kita masih manusia, Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak mampu melakukan atau bahkan berkehendak, ya, berkeinginan untuk melakukan sesuatu kalau Allah tidak menghendakinya. Itu maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya. Dan kalian tidak akan dapat menghendaki sesuatu atau untuk menempuh jalan istiqamah, menempuh jalan itu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Satu bab yang sangat penting bagi kita untuk memahami dan mendudukkan masalah masyiah ini dengan benar, bahwa memang betul manusia itu memiliki masyiah, kehendak, supaya dapat ditegakkan hujjah atasnya. Ketika seseorang itu melakukan ketaatan, ya, itu murni karena itu juga semata-mata karena apa? Kehendaknya. Sebagaimana orang itu melakukan maksiat, ya, itu juga karena pilihan dan kehendaknya. Namun demikian, itu semuanya setelah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dengan baca tafsirnya di situ, ya, banyak, ya, contoh realnya, ya, khususnya bagi, ya, orang-orang yang melakukan ketaatan, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebenarnya walaupun orang itu mau, ya, berkehendak, tetapi tetap itu semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Kalau bukan karena kehendak Allah, ya, walaupun orang itu mau, pengin gitu, tetap tidak bisa melakukannya. Ya, sebagaimana kita namanya pengin istiqamah, terjemahnya. Kita setelah ngaji ini pengin apa? Lurus, lempeng gitu, ya. Menempuh jalan yang lurus ini dengan tegar, dengan kuat. Tetapi kalau kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya, kita pengennya istiqamah, tapi Allah tentukan, apa Allah takdirkan, ya, kita apa namanya tidak, ya, entah karena uzur, ya, sakit atau apa, sehingga kita tidak bisa istiqamah sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita inginkan, ya, sehingga dia menyandarkan, ya, istiqamahnya itu semata-mata karena Allah. Jadi bukan karena kehendaknya semata atau karena keinginannya semata, ya. Jadi dari sini kita mengambil pelajaran bahwa, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu di atas kehendak kita, ya. Kita tidak, dari sini kita mengambil pelajaran bahwa kita tidak dapat menyandarkan, ya, apa yang Allah tentukan pada diri kita kepada diri kita,
Ya. Ini contohnya seperti apa dalam ibadah, dalam ketaatan ini kita istiqomah. Ya. Kita pinginnya kan istiqomah, tetapi ya ada orang yang akhirnya bisa istiqomah, ada yang belum bisa istiqomah. Ini dua-duanya semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang orang itu punya apa? Punya pilihan, punya kehendak juga. Cuman apa? Ya kehendaknya itu dibatasi oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetap walaupun orang itu berkehendak untuk melakukan kebaikan, untuk istiqamah, itu juga semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana? Ya. Kan tadi itu agar seseorang itu dapat ditegakkan hujjah atasnya. Terus bagaimana kalau ada yang mengatakan ya, tayyib, kalau begitu ya orang yang melakukan maksiat juga memiliki hujjah, ya, punya ya apa namanya ya hujjah yang dapat ditegakkan juga, ya, sebagai pembenaran atas maksiat yang dilakukan, gitu kan. Barangkali ada orang yang mengatakan, loh saya begini itu juga atas kehendak Allah, gitu kan. Ya. Kalau tadi kan dalam beribadah tidak menyandarkan prestasi ibadahnya, kesuksesan ibadahnya, istiqomahnya itu kepada dirinya, ya. Walaupun dia apa namanya sudah berkehendak, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau orang yang bermaksiat, kadang kan ada orang yang ingin membenarkan maksiatnya dengan alasan apa? Dengan hujjah apa? Nah, ini kan semua atas kehendak Allah. Saya menyimpang begini, saya melenceng begini, saya melakukan maksiat ini, itu juga kan karena kehendak Allah. Terus di sini jelaskan, ya, kalau demikian la hujjata lana, ya, sesungguhnya tidak ada alasan, tidak ada hujjah yang dapat ditegakkan bagi orang yang bermaksiat. Ya. Karena apa yang dilakukan itu tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi tidak dapat ya ini ayat ini dijadikan hujjah bagi orang yang melakukan maksiat kepada Allah untuk apa? Membenarkan maksiatnya. Ya. Kan mungkin kita ketemu orang yang mungkin dengan sangat meyakinkan, saya begini ini ya sudah, ini atas kehendak Allah itu, ya. Kalau enggak Allah, ya. Ya. Kalau kita tidak punya jawabannya, oh iya juga, ya. Padahal sebenarnya apa? Itu tidak dapat dijadikan hujjah. Ya. Kelakuan atau perilaku maksiat dia, ya, itu tidak dijadikan hujjah, ya, atas dirinya karena Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak. Allah memiliki kehendak dalam hal itu. Ya, karena bisa jadi dengan dia meyakini demikian, punya pandangan demikian, justru akan menjadikan Allah berkehendak dia menjadi orang yang tidak Allah cintai, tidak Allah ridai. Kan yang Allah kehendaki dari kita apa? Ya. Apa jamaah? Kebaikan. Allah menginginkan atas diri kita kebaikan, keselamatan, kesuksesan, ya kan? Nah, kalau orang itu beralasan dengan maksiatnya, ya, apakah dengan kemaksiatan tersebut sehingga dia menjadi orang yang celaka? Ya, Allah menginginkan demikian kan tidak. Kalau dia celaka, ya, itu karena apa? Pilihannya, karena kehendaknya. Kenapa dia tidak memilih untuk taat, lebih memilih untuk maksiat? Gitu. Ya. Sekali lagi, sebelum segala sesuatunya memang itu semuanya atas kehendak Allah. Mau orang itu istiqamah atau dia melenceng atau menyimpang, mau dia itu melakukan ketaatan atau dia bermaksiat, itu sebelum segala sesuatunya ya itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita manusia diberikan hati, pikiran untuk memilih mana yang Allah cintai, mana Allah ridai. Ya. Maka orang yang beriman,
ya, yang menggunakan akal, hati, fikirannya, maka dia akan menuntun atau akan menjadikan keinginannya itu selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sebaliknya orang yang tidak Allah inginkan kebaikan atasnya, ya, dia akan memperturutkan keinginannya, ya, dia tidak akan menselaraskan keinginannya, kehendaknya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan Allah kehendaki. Ya. Namun sekali lagi, ya, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Ini silahkan nanti dibaca, ya. Jadi di dalam ayat ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita raih, yang dapat kita petik, khususnya di dalam masalah hidayah atau taufik. Hidayah yang itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sekali lagi kita tidak melepaskan diri kita dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita dalam melakukan ibadah atau tatkala seseorang itu tergelincir ke dalam maksiat atau perbuatan dosa. Ya. Baik itu hidayah yang kita inginkan untuk diri kita maupun orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 100, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah." Ya, ini ada kaitannya dengan liman syaa'a minkum ayyastaqim. Seseorang dia tidak akan, ya, tidaklah seseorang itu beriman kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan izin Allah. Artinya seseorang beriman pun walaupun dia berimannya karena pilihannya, karena kehendaknya, itu kalau Allah tidak mengizinkan dia tidak akan beriman. Ya. Maka dalam hal ini, ya, masing-masing, ya. Di surah Al-Kahfi itu faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya. Ini sebenarnya ayat-ayat yang sebenarnya saling menguatkan, bukan bertentangan sekali lagi. Ya. Memang orang itu memiliki kehendak, tapi sekali lagi kehendaknya itu, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada perkara seseorang itu mau menjadi mukmin atau kafir. Ya. Kan itu pilihan, tetapi pilihannya itu semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidaklah seseorang itu beriman kecuali karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan, walaupun orang itu beriman, ya tidak akan beriman. Ya. Termasuk orang yang menginginkan orang lain beriman. Ya. Seperti Nabi kita Muhammad SAW yang sangat menginginkan agar pamannya Abu Talib, ya, gitu ya. Tapi Allah tidak berkehendak. Padahal Rasulullah sangat menginginkan. Rasulullah SAW, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau SAW menginginkan agar pamannya yang selama itu membela dakwah Nabi SAW, ya, itu ikut beriman, tetapi Allah berkehendak. Innaka la tahdi man ahbabt. Ya, sesungguhnya kau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Quran surat Al-Qasas ayat 50. Nah, ini juga dalam perkara apa? Keinginan seseorang agar orang lain, entah itu pasangannya, entah itu anaknya. Ya, kadang kan ada yang diuji dengan pasangannya, ya dia berharap pasangannya menjadi pasangan yang saleh. Ya, ini kalau istri, ya, atau suami menginginkan agar pasangannya menjadi salihah, atau anak-anaknya ingin menjadi anak yang saleh dan salihah. Ya, setiap orang tua menginginkan hal itu. Ya, pengen, ya, orang tua yang saleh dia menginginkan agar, ya, mendapatkan keluarga yang dzurriyyatan thayyibah, yang keluarga yang saleh juga. Tapi kadang ada orang yang berkehendak seperti itu,
Allah belum berkehendak. Allah tidak berkehendak, justru berkehendak lain. Ya, seperti contohnya siapa jamaah? Nabi Nuh. Sudah mengajak, kurang apa kehendaknya untuk mengajak anaknya agar apa? Naik ke bahtera. Ya. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah berkehendak apa? Lain. Ini sekali lagi masyiah ini juga ya kita dapat hubungkan dengan masalah hidayah. Ya, hidayah untuk diri kita maupun hidayah untuk orang lain. Kalau Allah Subhanahu, maka ya di sini yang patut untuk kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita, yaitu hidayatul irsyad. Kita hanya menyampaikan, mengajak. Sebatas itu, adapun orang itu menerima ajakan kita, ya, ilmu yang kita sampaikan diterima atau tidak, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan dia menerima atau tidak. Kalaupun dia menerima hidayah yang kita sampaikan, ilmu yang kita sampaikan, itu juga semata-mata bukan karena keinginan kita. Ya, kita ingin dia menerima, ya. Setiap kita menyampaikan kebenaran, kita ingin agar saudara kita, karena rasa sayang kita, ingin menerima. Kalau dia menerima, alhamdulillah, itu semata-mata karena Allah yang berkehendak. Kalaupun dia tidak menerima, itu sekali lagi bukan lagi kehendak kita. Itu sehingga orang yang mengajak kepada kebaikan, baik itu kepada orang terdekatnya, anak istrinya, atau temannya, atau sahabat karibnya, itu dia akan merasa ya, tenang, tidak masuk kepada yang itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita hidayatul irsyad wal ilm, ya, sebagaimana yang dulu pernah kita pelajari di surat Al-Fatihah. Adapun hidayatul taufiq al-amal, ya, hidayah taufiq ini murni, ya, milik Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang ke-56 dari surat Al-Qasas itu yang dimaksud innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, itu yang dimaksud adalah hidayatut taufiq wal irsyad, hidayah yang itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat ini, surat ini ditutup dengan illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya. Apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali Allah yang menghendakinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta. Jadi di sini kalau kita melihat akhiran ayatnya, ya, ini sekali lagi bagaimanapun para rasul itu diutus, tetap saja ada orang yang membangkang, tetap saja ada orang yang tidak menerima, ya, para utusan tersebut, bahkan ya membangkang gitu, ya, atau menolaknya. Maka di sini kita patut merenungi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak, ya, itu adalah Rabb alam semesta, ya, Rabbul alamin, ya, Rabb alam semesta, sebagaimana yang pernah kita pelajari di surat Al-Fatihah juga, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita ditanya siapakah Rabb alam semesta itu, maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang jadi Rabb di sini bukan hanya sekadar Tuhan yang disembah, tetapi apa? Yang sang pencipta, yang memelihara dan mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini. Dan al-alamin itu kullu man siwallah, selain Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam alam semesta. Ya, di sini kita seakan-akan diajak untuk merenungi bahwa
Ya, Allah yang maha berkehendak itu adalah Rabb alam semesta yang berkehendak sesuai dengan keinginannya. Wallahu taala alam. Alhasil di sini surat At-Takwir ini adalah surat yang agung yang di dalamnya terdapat banyak peringatan, pelajaran yang hendaknya seorang mukmin itu membaca surat At-Takwir ini dengan tadabbur, dengan penghayatan, ya, sehingga dia dapat mengambil pelajaran darinya, manfaat dari Al-Quran, dari surat At-Takwir ini, ya. Sebagaimana itu merupakan kewajiban atas, ya, seorang mukmin, ya, memperlakukan surat-surat yang lainnya dan ayat-ayat yang lainnya di dalam Al-Quran dengan perlakuan yang sama, supaya, ya, seseorang itu dapat meraih manfaat dari Al-Quran Karim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, ya, di dalam membaca Al-Quran, kita membacanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, supaya kita dapat merasakan manfaat dari Al-Quran yang kita baca, dan kita dapat menyebarkan manfaat ini, menebarkan manfaat Al-Quran ini kepada orang-orang di sekeliling kita juga yang kita cintai, kita sayangi. Demikian, ya, selesai alhamdulillah untuk surat At-Takwir. Insyaallah pertemuan berikutnya setelah Id, insyaallah, ya, kita masuk ke surat Al-Infitar. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.